Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kajian Quran Surah Al-Maidah Surah 5 ayat 32 dan hadis tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan yang beranggota Fitri Novita dengan saya sendiri, Kerin Yoanda, Ulfa Al-Munawwaroh, Cherly Prima Andini, Jihan Salsabila, dan Eka Nursafa Yuliani. Materi yang pertama yaitu tentang Quran Surah Al-Maidah Surah 5 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusyrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surah Al-Maidah Surah 5 ayat 32. Materi kedua yaitu isi kandungan ayat surat Al-Maidah. Yang pertama, nyawa manusia dalam Islam sangat mahal harganya, dengan sehingga membunuh seorang manusia tanpa hak bukan karena kisaan. Nilai kejahatannya disamakan dengan membunuh semua manusia, dan menyelamatkan satu nyawa dinilai setara dengan menyelamatkan seluruh manusia. Yang kedua, penegasan tentang perlunya kepedulian terhadap sesama dengan menjaga keselamatan jiwa dan hak kehidupan orang lain, serta menjauhi tindakan yang membahayakan mereka. Yang ketiga, adanya keharusan tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, apalagi menyangkut kepentingan umum. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan sebagian kenikmatannya yang pernah dimiliki Bani Israel karena kesombongan dan tindakan melampaui batas yang mereka lakukan. Sikap yang mencerminkan ayat.
A. Menjauhkan diri dari segala bentuk tindak kekerasan terhadap sesama, apalagi yang dapat menghilangkan nyawa. B. Meningkatkan semangat tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, apalagi yang menyangkut kepentingan umum. C. Menjaga diri dari perilaku sombong dan tindakan melampaui batas karena dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakibatkan hilangnya kenikmatan. Hadis tentang tindakan anti kekerasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya paling baik di antara mereka, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kandungan makna hadis, yaitu larangan berlaku kasar dan menyakiti sesama manusia, apalagi menyiksa meskipun terhadap orang yang melakukan kesalahan. Semua tindakan kasar dan penyiksaan yang dilakukan oleh seseorang akan mendapat balasan yang setimpal di akhirat. C. Perilaku tindakan anti kekerasan. 1. Pengertian dan jenis kekerasan. Kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran seperti penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain sebagainya yang lain. Kekerasan dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu kekerasan sembarangan yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencanakan, dan kekerasan yang terkoordinasi, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, baik yang diberi hak maupun tidak, seperti yang terjadi dalam perang, yakni kekerasan antar masyarakat dan terorisme. Bentuk-bentuk kekerasan. A. Kekerasan fisik, misalnya tawuran, menjambak, menampar, memukul, memelintir lengan, menendang, mendorong tubuh, menyudut dengan rokok, membakar, mengancam dengan senjata, hingga membunuh. B. Kekerasan psikis, misalnya melakukan atau mengancam akan ditinggal, dianiaya, disekap, diawasi terus-menerus, kehilangan hak atas anak, ingkar janji menerus, atau memutus hubungan dengan anggota keluarga atau teman. C. Kekerasan ekonomi, misalnya membuat korban mempunyai ketergantungan ekonomi, mengontrol penghasilan dan pembelanjaan atau menelantarkan secara ekonomi atas tanggung jawabnya. D. Kekerasan atas nama agama, misalnya terorisme, penghinaan atau pencemaran terhadap agama, pembatasan hak untuk beribadah, intoleransi, dakwah dengan kekerasan, dan sebagainya. D. Perilaku menghindari tindak kekerasan. Itu ada 5 bagian. Yang pertama, menghargai dan menghormati hak orang lain karena setiap pribadi menginginkan ketentraman dan kebahagiaan dalam hidupnya. Yang kedua, keadilan adalah kunci hukum Islam sehingga setiap kejahatan yang menimpa orang lain harus dibalas setimpal dan sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Yang ketiga, nyawa adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seorang pun diperkenankan mencabutnya. Yang keempat, sangat berhati-hati dalam menempuh hidup ini, terutama yang berkaitan dengan hak orang lain. Yang kelima, banyak memahami hukum Islam, karena di samping kita jadi mengerti makna di balik hukum itu, kita pun akan memiliki rambu-rambu dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Dampak kekerasan dan contoh anti kekerasan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A. Dampak fisik dapat berupa luka-luka pada tubuh. Jika pada ibu hamil, dampak fisik yang menimpanya bisa sampai menyebabkan keguguran. B. Dampak psikologis. Korban menjadi rentan dan hal ini sifatnya berlanjut. Hal yang paling ringan bisa berupa gangguan penyesuaian diri, seperti cemas, menarik diri dari lingkungan, atau kurang. Contohnya, A. Peristiwa pertama. Dengan kecerdasan dan kearifannya, Nabi Muhammad SAW di masa perkenabian berhasil menjadi penengah. B. Peristiwa kedua. Saat Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah bersama 10.000 pasukannya,
untuk membebaskan Mekah. Mengira Nabi Muhammad SAW akan melakukan balas dendam atas semua kejahatan yang pernah mereka lakukan dan mengusir Nabi Muhammad SAW.